Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Agustia Zulasma. Saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syahkuala, Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi kuliah, yaitu materi dari kuliah metode pemisahan lanjutan yang berjudul detektor kromatografi. Nah, kata-kata penghormatan saya kepada Profesor Dr. Rinaldi Idrus selaku pengampu mata kuliah metode pemisahan lanjutan ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Oke, nah di sini saya akan membahas beberapa hal tentang detektor kromatografi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ulang apa itu kromatografi. Oke, kromatografi itu menurut Yazidi 2005 yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen campuran di antara dua fase, yaitu antara fase diam atau yang kita sebut dengan stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Nah, jadi kromatografi ini dilakukan menggunakan suatu alat atau instrumen. Nah, ini pun tergantung dengan jenis kromatografi yang kita lakukan. Kemudian, jika menggunakan suatu instrumen, maka kromatografi ini membutuhkan suatu detektor untuk membaca hasil kromatografi ini. Dan kemudian yang dikeluarkan dalam bentuk kromatogram. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan komponen dasar dalam kromatografi. Yang pertama ada eluen, kemudian ada pompa, ada injektor, ada kolom, ada detektor, dan ada data prosesor. Data prosesor ini nanti untuk menampilkan kromatogram. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada detektor. Detektor ini merupakan sensor elektronik yang dapat mengubah sinyal dari komponen yang keluar dari kolom menjadi sinyal elektronik. Jadi secara sederhana detektor ini merupakan suatu alat yang dapat mendeteksi atau dapat mengenali suatu sampel yang telah kita uji secara kromatografi. Nah, jadi dengan adanya detektor, komponen tadi yang ada di dalam kolom itu dapat diubah menjadi sinyal elektronik sehingga nanti akan terbaca pada kromatogram yang dimunculkan oleh monitor. Kemudian detektor ini digunakan untuk mendeteksi. Nah, bisa menggunakan bisa analisa kualitatif hanya untuk mendeteksi suatu komponen dan juga bisa untuk mengukur jumlah komponen yang ada di dalam sampel atau uji secara kuantitatif. Nah, komponen yang telah terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Oke, ini berdasarkan Mulja dan Sugijanto pada tahun 1994. Nah, kemudian detektor ini memiliki suatu syarat. Nah, suatu syarat detektor yang baik itu adalah yang pertama dapat merespon dengan cepat kehadiran solut. Jadi responnya itu secara spontan. Nah, baru dikatakan suatu detektor itu merupakan detektor yang baik. Yang kedua, memiliki rentang respon linear yang luas. Yang ketiga, memiliki kepekaan yang tinggi. Jadi suatu detektor itu dapat sangat peka terhadap komponen atau sampel yang kita uji. Kemudian stabil pada pengoperasian. Jadi detektor itu tidak mudah dipengaruhi oleh sampel yang kita gunakan. Nah, tentunya detektor ini akan berbeda untuk masing-masing kromatografi yang kita lakukan, tergantung jenis kromatografi apa yang sedang kita lakukan. Jadi, detektornya juga harus sesuai dengan kromatografi yang dilakukan, metode kromatografi yang dilakukan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian detektor ini juga mempunyai beberapa parameter. Tadi persyaratannya, sekarang parameter suatu detektor itu. Yang pertama, ada rasio atau sinyal, atau kita singkat dengan S/N, di mana ini merupakan hubungan antara respon detektor dengan getaran recorder. Nah, ini untuk menghitung BDM. Oke. Kemudian yang kedua, batas deteksi maksimum atau BDM tadi yang kita hitung dengan rasio sinyal. BDM itu merupakan 2 dikali S/N atau 2 dikali dengan rasio sinyal.
Kemudian kisaran dinamik linier atau disingkat dengan KD. Nah, ini merupakan rasio besarnya solut terhadap besaran solut minimum yang dapat terdeteksi secara linier pada suatu detektor tersebut. Dan yang terakhir ada kespesifikan, di mana merupakan keuniversalan suatu detektor. Nah, suatu detektor itu akan peka terhadap sampel tertentu. Misalnya, detektor untuk suatu zat yang volatil akan berbeda untuk detektor suatu zat non-volatil. Nah, ini merupakan kespesifikannya. Jadi tergantung dengan sifat dari sampel itu. Maka itu menjadi salah satu parameter suatu detektor yang kita gunakan dalam proses pengujian. Baik, kita lanjut. Nah, detektor ini ada beberapa pada jenis kromatografi yang akan saya bahas di sini. Nah, yang pertama adalah pada kromatografi gas atau GC, gas kromatografi. Yang kedua pada HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Dan yang terakhir ada pada SFC, Supercritic Fluida Chromatography. Nah, jadi jenis detektor yang dibahas untuk saat ini adalah pada jenis ketiga kromatografi ini. Oke, yang pertama saya akan membahas detektor pada GC atau gas kromatografi. Nah, yang pertama ada Thermal Conductivity Detector atau disingkat dengan TCD. Yang kedua ada Flame Initiation Detector atau FID. Yang ketiga Electron Capture Detector atau ECD. Yang keempat ada Nitrogen Phosphorus Detector atau NPD. Yang kelima ada Flame Photometric Detector atau disingkat dengan FPD. Yang keenam ada Electrolytic Conductivity Detector atau TCD. Yang ketujuh ada Photonization Detector atau disingkat dengan PD. Yang kedelapan ada Mass Selective Detector atau MSD. Yang kesembilan ada Infrared Detector atau ID. Dan yang terakhir pada detektor DC ada Atomic Emission Detector atau AED. Nah, ini merupakan 10 detektor yang biasa digunakan di GC. Oke, kita jelaskan satu persatu dari ke-10 detektor tadi. Yang pertama ada Thermal Conductivity Detector TCD atau merupakan detektor konduktivitas panas. Prinsip kerjanya adalah suhu filamen meningkat dengan adanya analit pada gas pembawa yang melaluinya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan resistansi. Oke, ini merupakan alur prinsip kerja dari TCD. Dan di sebelah kanan merupakan contoh dari alat TCD. Selanjutnya yang kedua merupakan detektor dengan istilah Flame Initiation Detector FID atau detektor ionisasi nyala. Nah, prinsip kerjanya adalah komponen yang dibakar pada suatu nyala akan menghasilkan ion. Ion-ion ini dikumpulkan dan kemudian diubah menjadi arus listrik sehingga nanti akan terbaca pada detektornya dan akan dimunculkan pada kromatogram. Nah, ini merupakan alur dari kerja Flame Initiation Detector pada suatu detektor dan ini merupakan contoh alat dari FID. Oke, yang ketiga ada Electron Capture Detector atau ECD atau detektor penangkap elektron. Nah, sesuai dengan namanya, di sini berarti akan ada pengaruh dari elektron dari suatu sampel tersebut. Prinsip kerjanya adalah pada waktu spesies-spesies yang bersifat elektronegatif melalui detektor, spesies-spesies tersebut menangkap elektron-elektron termal yang mempunyai energi rendah. Hal ini menyebabkan penurunan arus sel, maka detektor ini dapat bekerja secara baik. Oke. Nah, ini merupakan suatu alur kerja dari electron capture detector, di mana ada katoda, ada B emitter, ada anode, ada gas pembawa, dan ada gas pembawanya, ada jalur masuk, jalur keluar. Dan di tengah-tengah ini terdapat elektron. Nah, spesies yang berperan di sini adalah spesies-spesies yang mempunyai elektronegativitas yang besar. Kemudian ini merupakan suatu alat, gambar di sebelah kanan, alat dari ECD. Selanjutnya,
ada nitrogen fosforus detektor atau NPD, atau kita sebut dengan detektor nitrogen fosfor. Sesuai dengan namanya, maka di sini nanti akan ada peran dari unsur nitrogen dan unsur fosfor. Baiklah, untuk prinsip kerjanya, senyawa-senyawa nitrogen dan fosfor akan menyebabkan peningkatan arus pada nyala yang diperkaya dengan uap garam logam alkali. Nah, garam logam alkali itu biasanya merupakan garam-garam yang terbentuk dari logam golongan 1A. Seperti ada N, ada natrium, ada litium, ada kalium, ada rubidium, ada cesium. Oke. Nah, ini merupakan alur kerja dari NPD atau nitrogen fosfor detektor. Nah, detektor ini akan sangat sensitif terhadap senyawa fosfor organik dan nitrogen organik. Nah, biasanya ini digunakan untuk analisis pestisida dan produk medikal. Oke, kita lanjut. Nah, flame photometric detector atau FPD atau detektor fotometri nyala. Prinsip kerjanya adalah senyawa-senyawa nitrogen dan fosfor yang dibakar dalam suatu nyala akan menghasilkan spesies kemiluminesen yang dapat dimonitor pada panjang gelombang tertentu. Ini merupakan alat rangkaian prinsip kerja dari flame photometric detector, di mana di sini ada nyala yang dihasilkan, dan di sini juga ada pengaruh dari unsur nitrogen dan fosfor. Selanjutnya, ada electrolytic conductivity detector atau ECD, yang merupakan detektor konduktivitas elektrolitik. Prinsip kerjanya adalah senyawa-senyawa halogen, ya golongan halogen lah ya, seperti fluorin, klorin, bromin, iodin, kemudian belerang atau nitrogen dicampur pada suatu gas bereaksi di dalam tabung reaksi. Produk yang dihasilkan tersebut dicampur dengan cairan yang sesuai sehingga menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan yang bersifat elektrolit. Kemudian ini merupakan suatu alat instrumen dari ECD. Selanjutnya adalah photonization detector atau PD atau detektor fotoionisasi. Prinsip kerjanya adalah molekul-molekul diionisasikan dengan eksitasi menggunakan foton atau lampu ultraviolet. Partikel-partikel yang bermuatan tersebut kemudian dikumpulkan dan akan menghasilkan arus. Nah, di sini terjadi ionisasi di mana suatu molekul itu akan terurai menjadi anion dan kationnya. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian alat dari detektor PD. Kemudian ada mass selective detector atau MSD atau detektor selektif massa. Prinsip kerjanya adalah molekul-molekul yang dibombardir dengan elektron akan menghasilkan fragmen-fragmen ini yang akan melalui filter massa spektrofotometer dan akan difiltrasi berdasarkan rasio massa atau muatan. Jadi, salah satu indikator yang terpenting pada detektor ini adalah massa dari molekul-molekul tersebut. Nah, ini merupakan suatu rangkaian alat dari MSD, di mana di sini ada mass analyzer, kemudian ada sumber ion pada GC. Oke. Selanjutnya adalah infrared detector atau ID atau detektor inframerah. Sesuai dengan namanya, berarti di sini akan ada pengaruh dari sinar infrared. Oke, prinsip kerjanya adalah molekul-molekul akan mengabsorpsi energi inframerah, di mana frekuensinya merupakan karakteristik dari ikatan-ikatan di dalam molekul tersebut. Ini merupakan rangkaian dari prinsip kerja IR atau infrared detector. Nah, di mana molekul-molekul nanti di sini merupakan molekul-molekul yang bisa dideteksi pada panjang gelombang inframerah. Selanjutnya adalah atomic emission detector atau AED, nah, atau disebut dengan detektor emisi atomik. Dan ini prinsip kerjanya adalah molekul-molekul diberi energi dengan sumber plasma dan dipisahkan menjadi atom-atom yang tereksitasi. Pada waktu elektron kembali ke keadaan yang stabil atau kembali ke ground state-nya, elektron tersebut akan memancarkan cahaya, di mana cahaya ini spesifik untuk masing-masing unsur. Jadi, setiap unsur yang kita deteksi akan menghasilkan cahaya yang berbeda-beda. Oke, ini merupakan rangkaian dari prinsip kerja dari atomic emission detector.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas detektor HPLC. Yang tadi kita bahas adalah detektor dari GC, sekarang kita bahas detektor dari HPLC. Nah, di mana pada HPLC itu terdapat beberapa detektor juga. Yang pertama ada UV vis, yang kedua ada detektor indeks bias, yang ketiga detektor elektrokimia, kemudian detektor fluoresensi, dan yang terakhir detektor konduktimetri. Nah, yang pertama saya akan bahas detektor dari UV vis atau ultraviolet. Nah, jadi detektor UV vis ini mempunyai sensitivitas 2 kali 10 pangkat minus 10 gram per mili. Dan pada UV vis ini mempunyai karakteristik sensitif, paling sering digunakan, selektif terhadap gugus dan struktur tidak jenuh, tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, selektif bagi senyawa yang mengandung kromofor. Jadi salah satu detektor yang paling sering digunakan pada HPLC adalah detektor UV vis. Oke, ini merupakan suatu rangkaian alat kromatografi HPLC menggunakan detektor UV vis. Oke. Kemudian yang kedua ada detektor fluoresensi. Nah, dia mempunyai sensitivitas 1 kali 10 pangkat min 12 gram per mili. Dan karakteristik dari detektor ini adalah sensitif, selektif, tidak peka terhadap perubahan waktu dan kecepatan alir fase gerak, dan selektif bagi senyawa berfluoresensi, senyawa yang memiliki nyala yang khas. Nah, maka ini detektor ini sangat cocok digunakan. Oke, ini merupakan rangkaian suatu detektor dari gambaran detektor fluoresensi, di mana di sini ada sumber sinar. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada detektor indeks bias. Nah, dia mempunyai sensitivitas 1 kali 10 pangkat min 7 gram per mili. Nah, detektor indeks bias ini mempunyai karakteristik universal, sensitif terhadap suhu dan tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Dapat digunakan untuk mendetek polimer, gula, trigliserida, dan asam organik. Nah, ini merupakan gambaran alat dari indeks bias, dari detektor indeks bias maksudnya. Kemudian ada detektor elektrokimia. Detektor elektrokimia ini mempunyai sensitivitas 1 kali 10 pangkat min 12 gram per mili. Dan karakteristiknya adalah sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak. Tidak dapat digunakan pada elusi gradien, dan detektor ini akan selektif terhadap oksidator dan reduktor. Jadi ini sangat cocok digunakan apabila reaksi yang berlangsung pada kromatografi tersebut adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Detektor terakhir pada HPLC adalah konduktimetri, yang mana mempunyai sensitivitas 1 kali 10 pangkat min 8 gram per mili. Nah, detektor konduktimetri ini mempunyai karakteristik sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien, namun selektif terhadap ionik, asam organik, dan surfaktan. Nah, surfaktan ini biasanya suatu zat yang ditambahkan di dalam deterjen, di mana yang fungsinya itu untuk meningkatkan daya kerja dari suatu deterjen tersebut. Oke. Nah, dan yang terakhir yang kita bahas detektor pada kromatografi superkritik fluida, yaitu atau disingkat dengan FSFC. Nah, karena SFC ini merupakan gabungan dari kromatografi HPLC dan kromatografi gas, jadi detektor yang digunakan juga tidak jauh beda dengan yang ada pada GC dan HPLC. Nah, jadi SFC ini juga merupakan suatu metode paling modern yang digunakan untuk melakukan kromatografi, karena telah merupakan gabungan dari GC dan HPLC. Detektor yang pertama yang sering digunakan adalah UV, ultraviolet, mirip dengan pada HPLC ya. Kemudian yang kedua, ada MSD atau mass selective detector. Ini detektor tadi yang ada pada GC. Kemudian ada detektor ionisasi nyala atau FID, juga tadi terdapat pada GC.
Dan yang terakhir ada detektor nitrogen fosfor atau NDP, juga ada pada GC. Jadi detektor-detektor pada SFC ini akan mirip dengan detektor yang ada pada HPLC dan GC. Jadi kesimpulannya adalah dalam melakukan suatu kromatografi, kita harus memperhatikan betul-betul sampel dan karakteristik sampel yang kita gunakan. Di sini juga dapat membantu kita untuk menentukan jenis detektor mana yang sesuai kita gunakan untuk proses kromatografi tersebut. Oke, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil sebagai sumber untuk PowerPoint ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.